Sehingga satu ketika Al-Habib Abdul Qadir kecil, pada masa anak beliau, Al-Habib Abdul Qadir pernah terlibat dalam satu permasalahan dengan gurunya. Padahal pada saat itu Habib Abdul Qadir berada di posisi yang benar. Maksudnya mungkin waktu lagi bahas satu masalah, Habib Abdul Qadir ngasih pendapat yang benar, gurunya yang salah. Entah karena lupa, banyak pikiran, wajar, namanya manusia. Walhasil dalam satu kesempatan Habib Abdul Qadir pun dalam keadaan yang benar saat itu. Setelah beberapa hari gurunya teringat, ya Allah, saya ini salah. Yang betul itu Abdul Qadir. Begitu selesai pelajaran dipanggil Abdul Qadir kemari. Dikatakan kemarin itu saya minta maaf, kamu yang benar, saya yang salah. Kamu yang benar, saya yang salah. Apa jawaban Habib Abdul Qadir? Demi Allah, engkau ini tuanku, aku ini hambamu. Seandainya kata sekarang pun engkau ingin menagih perihal yang kemarin dengan memukul wajahku dengan sendalmu, aku rela dunia akhirat. Makanya beliau mendapatkan nadrah, pandangan dari guru-gurunya itu begitu besar. Sebab pandangan beliau kepada gurunya sangat ta'zim. Ulama mengatakan al-madad biqadril masyhad. Allah bakal menolong kalian, memberikan madad kepada kalian tergantung bagaimana cara kalian memandang guru kalian. Hal itu pun sudah dicontohkan oleh guru kita Habib Mundhir bin Fuad al-Musawa. Bagaimana beliau memandang guru mulia beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan. Tidak ada sedikit pun di hati beliau, di sikap beliau, di ucapan beliau yang menentang dengan guru mulianya. Orang-orang tersebut Allah angkat derajatnya. Allah terus muliakan mereka semua, bahkan ketika mereka mati, nama mereka selalu hidup. Coba kita bayangkan kalau kita meninggal nanti, kira-kira ada yang ingat nggak? Belum tentu. Tapi sampai hari ini beliau selalu diingat. Namanya siapa? Oh, Habib Abdul Qadir. Oh, Habib Abdul Qadir. Apalagi beliau ketika berangkat dari kota Tarim izin untuk berdakwah. Setelah beliau melaksanakan haji dan umrah, kemudian berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, beliau mulai perjalanan dakwahnya. Beliau singgah di setiap daerah, di setiap tempat, setiap negara, Malaysia, kemudian India dan lain sebagainya. Beliau singgahi, terakhir di Indonesia. Setiap kesempatan beliau lakukan untuk berdakwah, mengajar, baik dari majlis-majlis, mimbar ke mimbar, ataupun dari fakultas atau sekolah-sekolah resmi. Sehingga beliau ketika di Malang pernah menjadi dosen di bidang tafsir di Institut Agama Islam Negeri Malang atau IAIN saat itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akui kita termasuk orang yang cinta kepada beliau. Guru kami Al-Mahfur Ustaz Abdul termasuk salah seorang yang disayang oleh beliau. Termasuk orang yang ketika datang ke hadapan Habib Abdul Qadir, wahai Habib, saya datang ke sini ingin belajar. Padahal saya punya guru Ustaz Abdul ini muridnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Bahkan sudah mengajar di Palu saat itu. Beliau izin kepada gurunya, ditahan saking disayangi oleh gurunya, nanti aku nggak rela kamu pergi. Akhirnya tahun depannya izin lagi, baru diizinkan. Datang ke Malang cuma untuk belajar, mengatakan kata kepada Habib Abdul Qadir, wahai Habib, saya saat ini ingin belajar bersama engkau. Tolong terima saya menjadi murid. Apa kata Habib Abdul Qadir? Enggak. Ente belajar, tapi ente bantu anak ngajar. Ente bantu anak untuk mengajar. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan curahan keberkahan dari Allah sebab beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan orang saleh itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Sebab mereka semua saling tersambung, terhubung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan memandang mereka saja itu sudah menenangkan jiwa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda,
Nadhru ila an-nadhru ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim, orang soleh itu ibadah. Hanya sekedar memandang wajah mereka. Makanya foto-foto orang soleh jangan sampai kosong dari rumah kita. Pasang mereka di ruang tamu, hormati mereka, ta'zimi mereka, walaupun hanya sekedar fotonya. Walaupun hanya fotonya. Foto itu sebagaimana kita memandang foto-foto beliau, kalau kita memandang dengan penuh ta'zim, dengan penuh pengagungan, penghormatan, kecintaan, kerinduan, tidak mungkin beliau tidak kenal dengan kita. Tidak mungkin beliau tidak akan menolong kita nanti di mahsyar. Tidak mungkin beliau tidak akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai datukku, wahai kakekku, wahai Rasulullah, itu salah satu pecintaku. Nggak mungkin, mustahil beliau tidak melakukan hal demikian kalau kita punya penghormatan kepada beliau-beliau. Jadi di sini ada satu kebahagiaan ketika mengingat bagaimana masa-masa pendidikan yang kami dapatkan. Terus terang, Ustaz Mundir tadi luar biasa lebay. Anak nggak sebagus yang beliau ucapkan, tapi masya Allah ya man, semua ini tidak lain tidak bukan karena keberkahan dari guru. Beliau Abdullah Abdul selalu mengingatkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada para santrinya. Maksudnya bukan beliau gila untuk dihormati, tapi keberkahan seorang murid benar-benar didapatkan karena gurunya. Bagaimanapun rupa, bentuk, model guru kalian. Apa kata Sayyidina Ali? Hana abdun, aku hamba, liman allamani harfan, liman allamani harfan, bagi siapapun yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja. Insya'a ba'd wa insya'a atan. Kalau dia pengen ngejual diriku, aku rela dijual dia sebagai budaknya. Kalau dia pengen ngebebaskan, terserah dia, dia tuanku, aku bakal menurut kepada dia. Dan itu yang kami dapatkan. Jadi keberkahan dari beliau, guru kami Al-Maghfur Rasulullah Abdul, dari guru beliau Alamin Idrus bin Salim Al-Jufri, dari guru Nyasa Abdullah yang lain lagi, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dari guru beliau yang lain lagi, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, dari guru-guru beliau semua, kami merasakannya. Kami merasakannya. Jadi masya Allah malam ini kita semua diliputi rahmat.